Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hizki Hasurungan Sebagariang dengan NIM 2301112286 kelas A jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang dengan judul Perbandingan bentuk negara federal dan negara kesatuan Amerika Serikat dan Indonesia. Oke, langsung saya kepada pembahasannya. Yang itu pertama ada definisi negara federal dan negara kesatuan. Yang pertama ada negara federal. Jika dilihat dari asal-usulnya, kata federal berasal dari bahasa Latin yaitu fedas yang memiliki arti liga. Model negara federal berangkat dari asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen yang sejak awal negara atau wilayah ini memiliki semacam kedaulatan dalam dirinya sendiri. Kemudian, negara atau wilayah itu bersepakat membentuk sebuah negara federal. Lalu, negara dan wilayah pendiri federasi kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Oke, yang kedua itu ada definisi dari negara kesatuan. Dalam model negara kesatuan, asumsi dasarnya berbeda dengan negara federal, di mana formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Tidak ada kesepakatan dari para penguasa daerah, apalagi negara-negara, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di wilayahnya bukanlah bagian negara-negara yang bersifat independen. Dengan dasar itu, maka negara membentuk daerah-daerah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurusi berbagai kepentingan masyarakat. Setelah sebelumnya, saya telah menjelaskan definisi dari negara federal dan negara kesatuan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan negara yang menerapkan sistem federal dan sistem kesatuan. Yang pertama saya akan menjelaskan negara yang menerapkan sistem federal. Yang pertama itu Amerika Serikat. Jika dilihat dari struktur pemerintahannya, Amerika Serikat sebagai salah satu negara federal terdiri dari 50 negara yang memiliki otonomi tinggi. Setiap negara bagian memiliki konstitusi, legislatif, yudikatif, dan eksekutifnya sendiri, yang mana mereka beroperasi secara independen dari pemerintah federal. Ini menciptakan sistem di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Menurut US Department of State, bentuk pemerintahan ini memungkinkan negara bagian untuk mengatur urusan internal sendiri sambil terintegrasi dalam kerangka nasional. Pada negara Amerika Serikat mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan yaitu separation of power yang jelas antara tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif yang dipimpin oleh presiden, legislatif yang dipimpin oleh kongres, dan yudikatif yang dipimpin oleh pengadilan. Setiap cabang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang terpisah, serta dapat saling mengawasi untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam urusan otonomi daerah, setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan internal mereka sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah federal, selama tidak bertentangan dengan hukum federal. Ini termasuk memberikan negara bagian hak untuk membuat undang-undang lokal, untuk mengatur pendidikannya, dan untuk mengelola sumber daya yang ada di bagian negara bagian tersebut. Oke, yang kedua itu adalah negara yang menerapkan sistem kesatuan, ada Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem pemerintah terpusat. Meskipun terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, otonomi daerah lebih terbatas dibandingkan negara federal, di mana hal ini menjadi salah satu pembeda struktur pemerintahan negara kesatuan dan negara federal. Di sisi lain, pemerintah daerah di Indonesia memiliki kekuasaan tertentu, tetapi tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam mengambil keputusan. Dalam pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia sendiri menggunakan sistem trias politika yang juga membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pembagian kekuasaan ini lebih bersifat koordinatif daripada
pemisahan mutlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Yang pertama saya menjelaskan kelebihan dari sistem federal, yaitu otonomi daerah, pengakuan keberagaman, partisipasi politik, dan stabilitasi politik. Lalu ada kelemahan dari sistem federal, yaitu birokrasi yang kompleks, di mana birokrasi yang kompleks ini memerlukan banyaknya birokrasi yang kadang menyebabkan ketidakefisienan dalam sistem birokrasi negara. Kemudian ada konflik antar tingkat pemerintahan, dan yang terakhir ada ketidakseragaman kebijakan dikarenakan otonomi yang diberikan kepada masing-masing negara bagian. Yang kedua itu ada sistem kesatuan. Nah, kelebihan dari sistem kesatuan ini yaitu kebijakan nasional yang konsisten, efisiensi sumber daya, stabilitas dan keamanan, serta pengawasan yang lebih mudah. Lalu ada kekurangan dari sistem kesatuan ini, yang mana kurangnya responsif terhadap kebutuhan lokal, inovasinya yang terbatas, lalu adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta tidak ratanya pembangunan yang ada di daerah. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari hasil makalah saya, yaitu perbandingan sistem federal yang diterapkan di Amerika Serikat dan juga sistem kesatuan yang diterapkan di Indonesia menunjukkan perbedaan mendasar dalam struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta pengelolaan otonomi daerah. Amerika Serikat sebagai negara federal memberikan otonomi yang luas kepada negara bagian untuk mengurus internal mereka sendiri, menciptakan keberagaman kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta meningkatkan partisipasi politik. Namun di sisi lain, sistem ini memiliki kelemahan dan juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas birokrasi dan potensi konflik antar pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kesatuan menekankan kekuasaan terpusat yang memungkinkan pembuatan kebijakan lebih konsisten dan pengawasan terhadap kebijakan. Meskipun demikian, ada juga tantangan yang dihadapi, yaitu kurangnya responsif terhadap daerah dan juga pemerataan yang cenderung hanya berpusat pada satu daerah saja. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang makalah perbandingan ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.